Pernah diceritakan ada dua orang yang Masya Allah, dua orang ini ibadahnya sama-sama luar biasa. Kalau yang satunya salawat setiap hari 1000 kali, yang ini juga salawatnya setiap hari 1000 kali. Yang satunya baca tasbih 1000 kali, di sini baca tasbih 1000 kali. Yang satunya salat 5 waktu secara berjamaah, di sini juga salat waktu secara berjamaah. Yang di sini rajin puasa Senin Kamis, di sini juga rajin puasa Senin Kamis. Ibadahnya sama ini. Antara yang A sama yang B ini ibadahnya sama. Cuman qadarullah yang A ini wafat duluan. Yang A ini wafat duluan. Yang B wafat setelah dapat 1 tahun. Yang B wafat setelah dapat 1 tahun. Ternyata di akhirat derajatnya si B ini jauh lebih tinggi daripada si A. Kok bisa? Padahal kan ibadahnya sama. Iya, ibadahnya sama. Ketika masa hidup si A, masa hidup si B, ibadahnya sama. Tapi si A meninggal duluan, maka amalnya terputus, tidak bisa melakukan ibadah lagi. Sedangkan si A ini, dia terus beramal selama 1 tahun. Dengan waktu 1 tahun itulah dia itu bisa mengalahkan si A di dalam mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sama-sama, karena dia si B ini mendapatkan modal yang lebih banyak. Modal yang lebih banyak untuk mendapatkan kedekatan di hadapan Allah. Kedua-duanya sama-sama memanfaatkan. Si A ini memanfaatkan modal yang yang Allah berikan berupa umur, si B juga memanfaatkan modal yang diberikan berupa umur. Tapi si B ini lebih panjang umurnya. Ketika lebih panjang, modalnya lebih banyak. Ketika modalnya lebih banyak, sama-sama dimanfaatkan, maka keuntungannya akan lebih besar. Makanya ketika di akhirat, derajatnya si B ini jauh lebih tinggi daripada si A. Jauh lebih tinggi, ya kan? Jauh lebih tinggi daripada si A. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya kan? Kata sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapa itu orang yang paling baik? Orang yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluh, kata Rasulullah. Orang yang baik, orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang, amal perbuatannya bagus. Orang yang umurnya panjang, amal perbuatannya bagus. Ini orang yang paling baik, kata Rasulullah. Jadi harus dua. Yang pertama, umurnya panjang, karena dengan umur yang panjang dia punya modal untuk berbisnis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya panjang, modalnya banyak, dan amal perbuatannya bagus. Orang yang diberi modal banyak dan memanfaatkan modal yang dia berikan dengan sebaik mungkin. Umurnya panjang, amal perbuatannya bagus. Ini adalah orang yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syarrun nas? Dan siapa itu orang yang paling buruk? Orang yang paling buruk itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang umurnya panjang tapi amal perbuatannya buruk. Umurnya panjang, amal perbuatannya buruk. Dikasih modal banyak tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dikasih modal banyak tapi modalnya dipakai untuk berfoya-foya, dipakai untuk bergaya-gaya, dipakai untuk bersenang-senang. Maka ini adalah orang yang paling buruk, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan umur panjang tapi umur yang panjang tidak dimanfaatkan dengan beribadah kepada Allah, tidak dimanfaatkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah, tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diberi umur panjang tapi malah digunakan untuk bermaksiat, untuk lalai, untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan orang yang paling buruk. Merupakan orang yang paling buruk. Makanya kata ulama dari umur yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua adalah orang yang baik. Yang ketiga adalah orang yang buruk. Yang keempat adalah orang yang paling
buruk. Yang pertama orang yang paling baik, yang kedua orang yang baik, yang ketiga orang yang buruk, yang terakhir orang yang paling buruk. Siapa itu orang yang paling baik? Orang yang paling baik siapa, Pak? Orang yang paling baik sebagaimana sabda Rasulullah, yang umurnya panjang. Ya kan? Kalau orang yang baik itu siapa? Orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang umurnya pendek, amal perbuatannya bagus. Umurnya pendek, amal perbuatannya bagus. Alhamdulillah. Tapi lebih bagus lagi kalau umurnya panjang, amal perbuatannya bagus. Umur pendek, umurnya cuma 15 tahun. Tapi kelakuannya baik, ya udah bagus. Dengan orang yang umur 30 tahun, perbuatannya bagus. Yang lebih tua lebih bagus, yang lebih panjang umurnya karena dia lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang paling bagus adalah orang yang umurnya panjang, amal perbuatannya bagus. Yang bagus umurnya pendek, amal perbuatannya bagus. Yang ketiga orang yang buruk, orang yang jelek. Siapa itu orang yang jelek? Orang yang umurnya pendek, amal perbuatannya jelek. Umurnya pendek, amal perbuatannya jelek. Kita katakan buruk lah, untung dia tidak terlalu lama, ya kan? Apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tidak sholat, ya kan? Ada lagu seperti itu. Apa gunanya umur 1000 tahun kalau tidak sholat? Ini yang buruk. Umurnya pendek, amal perbuatannya buruk. Nah, yang terakhir, yang keempat ini yang buruk, yang paling buruk. Siapa yang paling buruk? Umurnya panjang, amal perbuatannya jelek. Umurnya panjang, amal perbuatannya jelek. Ini orang yang paling buruk. Jadi orang ini bisa kita bagi menjadi 3. Kita bisa bagi menjadi 4. Bisa kita bagi menjadi 4 dari 4 keadaan dari segi umur yang Allah berikan kepada dia. Ada orang yang paling bagus. Siapa yang paling bagus? Umurnya panjang, amal perbuatannya bagus. Yang bagus, yang baik, umurnya pendek, amal perbuatannya bagus. Yang buruk, umurnya pendek, amal perbuatannya buruk. Yang paling apa? Yang paling jelek. Yang tadi itu yang jelek kan? Yang jelek umurnya pendek, amal perbuatannya jelek. Yang paling jelek umurnya panjang, amal perbuatannya jelek. Ya kan kata ulama. Kalau masalah panjang dan pendeknya umur ini urusan Allah. Betul enggak? Kalau panjang dan pendeknya umur ini urusan Allah, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita ini apa? Yang menjadi urusan kita ini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak perlu kira-kira modal yang anak kasih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah. Banyak enggak nih? Umur waktu yang Allah berikan kepada aku untuk beribadah kepada Allah. Ini banyak atau enggak? Ya kalau banyak alhamdulillah. Kalau pendek ya enggak apa-apa. Dikasih umur 30 tahun misalnya, dikasih umur 40 tahun oleh Allah, dikasih umur 50 tahun, tidak masalah. Yang penting bagaimana yang menjadi tuntutan kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi masalah panjang pendeknya umur, walaupun itu menjadi patokan juga akan baik buruknya seorang manusia, itu bukan urusan kita. Mau Allah ngasih panjang, mau umur hambanya itu panjang, mau umur hambanya itu pendek, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekarang kita yang udah hidup ini sama-sama diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup sama-sama diberikan modal. Apa modalnya? Waktu kita itu. Waktu adalah modal kita. Umur adalah modal kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan nanti di akhirat, manfaatkan modal umur kita sebaik mungkin di dunia. Manfaatkan modal waktu kita sebaik mungkin di dunia supaya nanti kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat. Tapi kalau kita dikasih modal umur, modal waktu di dunia, kita gunakan untuk lalai,
kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk durhaka, kita gunakan untuk dosa, hendak ada keuntungan yang kita dapat, malahan kerugian nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Naam. Maka umur ini adalah amanah. Umur adalah amanah. Sebagaimana ketika bos ngasih modal kepada karyawannya 20 juta untuk digunakan berbisnis, itu adalah amanah yang harus dijaga, yang harus dimanfaatkan. Maka umur yang Allah berikan kepada kita juga amanah. Amanah yang harus kita jaga, yang harus kita manfaatkan dengan baik. Dan umur nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ketika kita dihisab, salah satu pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita tentang umur kita. Kita gunakan untuk apa umur kita? Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat ketika kita menghadap kepada Allah, semuanya nanti akan menghadap kepada Allah untuk dihisab. Semuanya akan menghadap kepada Allah untuk dipertanyakan amal perbuatan yang pernah dia lakukan semenjak dia baligh sampai dia wafat. Satu persatu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang akan dipertanyakan adalah tentang umur. Hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Orang itu akan ditanyakan tentang umurnya, dia habiskan untuk apa umurnya itu. Dari semenjak baligh. Karena kalau masih belum baligh, ini masih belum mukallaf. Dari semenjak baligh sampai dia meninggal ditanya oleh Allah, dia habiskan untuk apa umur yang telah aku berikan kepada kalian. Nah. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Dan juga akan ditanyakan tentang ilmu yang kita dapatkan. Kita gunakan untuk apa ilmu? Apakah kita gunakan ilmu itu untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan syariat, atau kita hanya sekedar tahu aja tapi kena kita tidak diamalkan? Bahkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang kita pelajari, akan dipertanyakan oleh Allah ilmu yang kita dapatkan. Wa an malihi min aina iktasabah. Dan juga akan ditanyakan tentang harta. Dari mana kamu dapatkan? Wa fima anfaqah, dan kemana kamu infakkan. Ini berarti kalau harta ini ditanya dua pertanyaan. Kalau harta ditanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama didapatkan dari mana? Pertanyaan kedua diinfakkan kemana? Digunakan untuk apa? Terkadang Masya Allah, harta dapatnya halal tapi digunakan untuk haram. Nah, ini berat. Terkadang dapatnya haram digunakan untuk halal, Masya Allah. Dapat nyuri digunakan sedekah, Masya Allah. Ini juga yang tidak bisa. Kalau kita mau lulus dari pertanyaan harta yang kita dapat, nih perlu kita benarkan dua perkara. Yang pertama, dapatnya kita dari mana? Yang kedua, pengeluarannya kita keluarkan kemana? Kalau kita udah lolos itu, dua ini, dapatnya bagus, pengeluarannya bagus, kita lulus. Kalau kita dapatnya bagus, pengeluarannya tidak bagus, tidak lulus, berarti kita ada di pertanyaan Allah. Dapatnya tidak bagus, dikeluarkannya ke jalan yang bagus, juga tidak lulus, harus dua. Makanya orang terkadang bangga dengan harta yang dia miliki. Harta ini dipertanyakan nanti dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pertanyaan dari harta yang akan dipertanyakan. Harta yang kita miliki, yang pertama dari mana dapatnya, yang kedua dikemanakan harta itu. Naam. Wa an jismihi fima ablah. Dan badanmu dipertanyakan, badannya kita ini kita gunakan untuk apa? Akan digunakan untuk apa? Ini merupakan bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa modelnya? Ditanya tentang umur, ditanya tentang ilmu, ditanya tentang harta, dari mana dapatnya dan kemana keluarnya, ditanyakan tentang badan kita. Kita gunakan badan kita untuk apa? Kita gunakan badan kita untuk apa? Naam.
ya kan? Maka perlu bagi kita untuk memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan umur kita. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena temanya kita sekarang bagaimana memanfaatkan waktu, betul enggak? Bagaimana memanfaatkan umur. Umur merupakan modal kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Merupakan modal kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang udah masuk surga, orang yang sudah mendapatkan kekekalan yang abadi, tapi di surga dia masih merasa menyesal. Kenapa kok masih ada perasa penyesalan ketika dia telah masuk surga? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Kata beliau, tidaklah orang yang ada di surga itu nanti akan merasakan penyesalan, kecuali penyesalan karena ketika dia berada di dunia ada waktu yang terlewatkan dengan tanpa mengingat kepada Allah. Ada waktu yang terlewatkan di dalam hari-harinya yang mana di waktu itu dia tidak mengingat kepada Allah. Ini baru tidak ingat kepada Allah, akan menyesal ketika dia masuk ke dalam surga. Hanya tidak mengingat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang bermaksiat? Na'udzubillah. Lalu bagaimana dengan orang yang berlalu waktunya dia maksiat kepada Allah? Dengan waktu yang berlalu dia melakukan dosa, melakukan durhaka kepada Allah, bagaimana penyesalan dia nanti di hari kiamat? Ini udah masuk ke dalam surga, bagaimana dengan orang yang masuk ke dalam neraka? Seperti apa penyesalan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Penduduk surga, mereka yang diliputi dengan kenikmatan yang luar biasa, dengan kenikmatan yang sangat dahsyat, di dalam hati mereka masih ada rasa penyesalan. Kenapa dulu di dunia ada suatu waktu yang mana di situ saya tidak mengingat kepada Allah, di situ saya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga waktu-waktu yang telah kita gunakan untuk kelalaian, waktu-waktu yang telah kita gunakan untuk kemaksiatan, waktu-waktu yang telah kita gunakan untuk durhaka, waktu-waktu yang telah kita gunakan untuk melakukan dosa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak tergolong daripada orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Maka dari itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau ini menerangkan di dalam kitab beliau fasal tentang anjuran agar supaya kita ini memakmurkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita, karena waktu modal kita. Waktu adalah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang nantinya akan dipertanyakan. 6. Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalah Al-Muawanah, kata beliau, alaika bi'imarati awqatika biwadhaifil ibadat. Kata beliau, perlu bagi dirimu untuk memakmurkan waktumu dengan berbagai bentuk ibadah. Makmurkanlah waktumu itu dengan berbagai bentuk ibadah. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wadhifah minal khair tastaghriqu biha. Sehingga tidak berlalu waktu-waktumu, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, kecuali waktumu itu kamu sibukkan dengan kebaikan. Jadikan semua waktumu di waktu siang, di waktu malam sibukkan dengan kebaikan. Ini kata beliau. Fabidzalika tadhuru barakatul awqat. Maka dengan hal tersebut maka akan tampak keberkahan waktu. Dengan memanfaatkan waktu siang dan malam dengan melakukan kebaikan, kata beliau, akan tampak barokahnya waktu. Wa tahsulu faidatul umur, dan maka akan didapatkan faedah daripada umur yang kamu miliki. Wa tadumul iqbalu 'ala Allah taala, dan maka akan kekal, akan langgeng kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi, kata beliau, an taj'ala lima tata'atahu minal 'adat kal akli wasyurbi wasa'yi lil ma'ash awqatan takhussuhu.
Kata beliau, perlu bagi kita untuk mengatur waktu kita ini, menjadwalkan hal-hal yang perlu untuk kita lakukan, seperti makan, minum, bekerja, dan lain sebagainya. Dalam artian perlu bagi kita untuk menjadwal keseharian kegiatan kita itu kita jadwal. Nah, terakhir dulu pernah waktu kita masih ibtida di pesantren di Hadramut di sana, ada guru kita namanya Habib Hashim. Beliau itu pernah nyuruh kita, coba kata beliau, sekarang bikin jadwal, bukan jadwal pelajaran. Jadwal apa? Jadwal kegiatanmu sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bikin jadwal, kepengen tahu, kata Habib Hashim, ya kan? Dijadwal kena kita dari dari habis subuh sampai jam 6 apa yang dilakukan. Dari jam 6 sampai jam 7 apa dilakukan. Dari jam 7 sampai jam 8 apa dilakukan. Itu sampai apa? Sampai waktu tidur. Kata beliau, walaupun waktu makan jadwal. Kata beliau, waktu makan jam berapa makannya? Makan paginya jam berapa jadwal. Makan siangnya jam berapa jadwal. Makan malamnya jam berapa jadwal. Waktu mainnya jadwal. Waktu istirahatnya jadwal. Waktu tidurnya jadwal. Waktu jalan-jalannya jadwal, kata beliau. Jadikan waktumu itu teratur. Kalau waktunya udah teratur, maka insya Allah barakah umur akan tampak. Tapi kalau kena kita tidak dijadwal, kalau waktu kita tidak dijadwal, kita bertindak sesuai dengan kemauan kita, maka waktu kita banyak terbuang dengan sia-sia. Perlu dijadwal dan disiplin di dalam melakukan apa-apa yang telah kita jadwal, maka dengan itu maka akan tampak keberkahan umur. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, dan semoga kelak kita tergolong daripada orang-orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan umur yang panjang, amal perbuatan yang baik, diiringi dengan kesehatan, keafiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih wa ala man qabu zaman wa ala man wa syekhuna al-habib Umar wa ma alim Allah subhanahu wa ta'ala min niyatin salihah al-musila ila ridwanillah wal murafaqa bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.